seperti yang diketahui bahwa penghapusan tenaga honorer ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Dengan pemerintah sudah mengusulkan ada 3 skema. Untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia. Baik Bapak, hingga saat ini seperti apa Pak proses yang sudah berjalan untuk terkait dengan penghapusan tenaga honorer ini Pak? Sebenarnya Komisi 2 ini kan dari awal kami dilantik itu hampir setiap hari menerima aspirasi ya, kemudian penyampaian masalah terkait dengan tenaga honorer ini. Jadi ini masalah yang sudah cukup klasik dan cukup akut sebetulnya. Dan kami menemukan momentum ya, artinya bahwa pada saat pemerintah waktu itu mengumumkan bahwa tenaga honorer ini akan dihapuskan pada tanggal 23 November 2023, dan ini semuanya semakin dinamis, semakin intensif. Mereka mengadu, menyampaikan aspirasinya ke DPR. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya sudah koordinasi juga dengan lintas komisi ya. Kita sudah ada 2 kali pertemuan antara pimpinan Komisi 2, 4, 8, 9, dan 10 ya, dan kami sepakat waktu itu untuk membentuk pansus. Nah, keinginan ini juga sudah kami sampaikan kepada pimpinan ya, kira-kira 3 minggu yang lalu kami sudah diundang oleh pimpinan, waktu itu dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, dan sudah disepakati akan dilakukan atau pembentukan pansus. Tinggal menunggu rapat pimpinan lagi dan dimasukkan dalam bamus dan paripurna. Nah, dan kami sudah layangkan surat. Nah, pansus ini ditujukan adalah untuk bisa mengawal proses penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sebetulnya dari awal sudah sampaikan kepada pemerintah bahwa kalau memang ada tenggat waktu berdasarkan PP 2049 itu ya, kita minta supaya pemerintah membuat roadmap penyelesaian seluruh yang terkait dengan masalah honorer. Jadi roadmap itu adalah isinya kira-kira solusi terhadap semua persoalan tenaga honorer yang ada selama ini, dan kemudian ke depan itu polisinya seperti apa yang fix gitu loh ya, sehingga memang tidak lagi ada muncul persoalan-persoalan baru gitu. Nah, selama itu belum ada, saya kira nanti PP itu agak sulit diterapkan gitu, karena nanti akan gejolaknya. Dan memang ternyata benar, begitu kami rencana mempunyai pansus, semua sekarang instansi itu kami menemukan informasi baru. Jadi hampir semua kementerian, lembaga, dan apalagi pemerintah daerah itu sebagian besar pegawainya tenaga honorer gitu loh. Nah, tiba-tiba misalnya ada Satpol PP, tiba-tiba kemudian muncul ada di tenaga administrasi di kepolisian, kemudian ada juga di Kementerian Perhubungan itu. Nah, jadi ini akan sebetulnya menjadi bagus ya. Artinya kami sekarang sudah mulai memetakan bersama pemerintah, juga mulai memetakan berapa sih sebetulnya sekarang jumlah tenaga honorer yang ada. Dan itu yang kami minta pada saat kami ketemu dengan Menteri yang baru, Pak Azwanas, kami sampaikan bahwa roadmap itu harus dimulai dengan melengkapi database ya, database-nya dulu yang ada berapa sebetulnya tenaga honorer ada ini, baru kemudian bisa kita petakan masing-masing ada di koordinasi lembaga mana, baru kemudian masuk cari solusinya seperti apa gitu. Dari teman-teman yang ada di pemerintah daerah kan juga mengeluhkan Pak terkait anggaran Pak. Jika nantinya honorer ini diangkat menjadi misalkan ASN, P3K atau apa. Nah, dari kesiapan anggarannya seperti itu seperti apa Pak berarti Pak? Nah, itu yang saya katakan, makanya nanti roadmap itu harus selesai secara komprehensif, termasuk masalah soal penganggaran itu ya. Makanya saya kira pemerintah juga harus sudah mulai membicarakan, Kementerian Pan-RB itu juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan kami pun nanti dalam pembentukan pansus itu akan melibatkan teman-teman di Komisi 11, karena ujungnya ini nanti masalah anggaran gitu loh ya, atau kita balik, sebenarnya ini tidak akan jadi masalah kalau anggaran kita itu cukup. Nah, sekarang kita mencari solusi bagaimana dengan anggaran yang terbatas itu, tapi masalah teman-teman tenaga honorer bisa selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua
berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa sehat dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas atau mereview tentang apa sih perbedaan antara PNS dan P3K, ya, agar kita memahami dari awal sehingga kita betul-betul firm ketika kita mau melakukan pendaftaran untuk P3K itu. Baik kawan-kawan sekalian, kita mulai saja pembahasannya ya. Oke, perbedaan ASN, PNS, dan P3K dalam konteks pengangkatan, pemberhentian, ya, terus kemudian kedudukan, dalam konteks hak dan perlindungan dan usia pensiun. Ini yang akan kita bahas kawan-kawan sekalian. Sebagaimana kita pahami kawan-kawan sekalian bahwa ASN atau aparatur sipil negara adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang sering kita dengar dengan istilah PPK ya. Di situ dalam konteks kepegawaian itu ada PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di pemerintahan. Ini adalah yang dinamakan dengan ASN. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN tadi, ASN ini kawan-kawan sekalian ya terdiri dari dua, atau ya yang pertama adalah konteksnya pegawai negeri sipil atau PNS, lalu yang kedua adalah P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu muncul bagi kita gitu ya, apa sih sebetulnya perbedaannya antara PNS dan P3K itu, agar ketika kita sudah paham ini, kita betul-betul firm pemahaman kita apa sih yang dimaksud dengan P3K yang sekarang lagi booming ya, lagi santer dibicarakan karena memang lagi marak pendataan dan pendaftaran di berbagai instansi ya, agar kita tidak salah langkah memahaminya. Oke, kita lanjut kawan-kawan sekalian. Nah, kita mencoba melihat perbedaan antara PNS dan P3K itu dari beberapa aspek kawan-kawan sekalian ya. Aspek yang pertama yang membedakannya itu adalah ini kawan-kawan sekalian ya. Yang pertama, PNS dan P3K dari segi status kepegawaian. Apa perbedaannya kawan-kawan sekalian? Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Ini adalah konteksnya apa itu ASN ya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Lalu kemudian dalam pasal 1 angka 4 PP nomor 11 2017 tentang manajemen PNS dikatakan kawan-kawan sekalian, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara dalam pasal 1 angka 4 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari penjelasan tersebut, status antara PNS dan P3K jelas sudah ada perbedaan ya. Di sini maknanya sudah berbeda. Konteksnya, PNS merupakan pegawai tetap ya, pegawai tetap pemerintah, sedangkan P3K bersifat pegawai kontrak
yang memiliki masa kerja yang telah ditentukan. Ya, ini kawan-kawan sekalian, kalau kita memotret apa sih perbedaan antara PNS dan P3K dari segi status kepegawaiannya, ya. Lalu yang kedua, kita potret perbedaan antara PNS dan P3K berdasarkan proses seleksinya di sini, kawan-kawan sekalian, ya. Ini mungkin ada kaitan dengan penerimaan yang sekarang itu ya, tentang P3K tahun 2022. Nah, proses penerimaan atau seleksi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau P3K sesuai persyaratan. Ini jelas kawan-kawan, pada dasarnya ya, pada prinsipnya ini semua warga negara Indonesia. Tetapi ada sedikit perbedaan ternyata kawan-kawan sekalian. Pada saat melamar CPNS, berarti ini dia untuk PNS ya, usia paling rendah adalah 18 tahun dan paling tinggi adalah 35 tahun. Ini kawan-kawan, sedangkan pada saat melamar P3K, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Sehingga biasanya kan kalau jabatan tertentu misalkan di struktural ada 56 tahun. Maka di sini 1 tahun sebelumnya masih bisa mendaftar kalau untuk P3K. Tapi kalau untuk PNS ada batas usia maksimalnya, itu paling tinggi baru dia bisa daftar. Tapi kalau untuk P3K paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Mananya apa? Kalau dihitung 56, kalau dihitung 58 berarti tinggal 57. Ini 58 adalah usia pensiun struktural atau jabatan struktural di fungsional umum lah artinya ya. Ini boleh, masih berarti 57 tahun notabene masih bisa melakukan pendaftaran untuk P3K. Tapi kalau untuk PNS, maka dia kalau udah usia di atas 35 tahun maka sudah tertutup dia untuk melakukan pendaftaran dalam proses seleksinya itu. Nah, kontennya untuk seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 tahap, kawan-kawan sekalian ya, kalau di PNS. Yang pertama ada seleksi administrasi, tentu saja. Lalu yang kedua seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiganya ada seleksi kompetensi bidang, ya. Biasanya kalau kompetensi dasar ini semua jabatan yang formasinya kosong, biasanya ini materi akan sama. Yang membedakan adalah di seleksi kompetensi bidangnya di sini, ya. Lalu kemudian kalau untuk seleksi pengadaan P3K terdiri atas 2 tahap, ya. Yang pertama seleksi administrasi, sama kawan-kawan sekalian. Yang keduanya adalah seleksi kompetensi. Dan seleksi kompetensi ini mencakup manajerial, sosial, kultural, dan teknis. Bahkan satu perspektif lagi ada yaitu wawancara kawan-kawan sekalian ya. Soalnya ini untuk mengukur moralitas dan integritas di sini. Kita pahami di sana kawan-kawan sekalian. Lalu yang ketiga, kita memotret perbedaan antara PNS dan P3K itu dari segi masa kerjanya, ya. Agar paham kawan-kawan sekalian, di usia pensiunnya untuk PNS itu 58 tahun tadi dikatakan bagi pejabat administrasi, sedangkan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi atau JPT ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pejabat fungsional. Ini biasanya dia sebagai apa? Ini pasti akan berbeda, kan ada yang 65 tahun bisa ada, kalau yang dia fungsional misalkan utama ya, fungsional utama itu 65 tahun, kalau fungsional madya itu 60 tahun gitu ya. Tapi kalau pertama sama muda ini biasanya itu adalah 58 tahun kawan-kawan sekalian, sama dengan yang administrasi. Nah, sementara untuk PPK itu 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional hari pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan itu 58 tahun, berarti sama dengan administrasi tadi ya. Sementara 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Tadi saya katakan ya,
Yang madya itu 60 tahun di sini adanya. Lalu kemudian 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Nah, ini adalah untuk P3K. Sementara untuk P3K masa kerjanya sesuai surat perjanjian yang telah disepakati. Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Adapun biasanya kalau kita berkaca ke yang sudah, P3K di lingkungan instansi pemerintah itu ya, P3K itu di lingkungan instansi pemerintah biasanya itu per 3 tahun kawan-kawan SK-nya ya. Per 3 tahun atau ada yang 5 tahun sebenarnya ada ya, ada yang 3 per 3 tahun, ada yang per 5 tahun. Tetapi kalau sudah habis kontraknya, maka itu bisa diperpanjang dan bisa juga itu diputus, sudah gitu ya maknanya, diberhentikan dengan hormat. Jadi bedanya di situ ya. Kalau PNS itu tidak ada kontrak, yang penting dia usia pensiun saja batasnya. Tapi kalau P3K, maka di sini ya maknanya masa hubungan perjanjian kerjanya ini paling singkat 1 tahun ya, paling singkat. Biasanya itu ada 3 tahun atau 5 tahun. Kalau sudah selesai kontraknya maka akan diperpanjang kalau memang instansi masih membutuhkan. Yang keempat, kita memotret perbedaan antara PNS dengan P3K berdasarkan haknya, kawan-kawan sekalian. Nah, berbicara tentang hak antara PNS dan P3K, ini sama, mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas ya. Kemudian cuti, jaminan pensiun, ini untuk PNS kawan-kawan sekalian, tunjangan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kalau untuk P3K itu dapat gaji dan tunjangan, dapat cuti, dapat perlindungan, dapat pengembangan kompetensi. Ini sama. Yang membedakan adalah satu, kawan-kawan sekalian, letak perbedaannya adalah pensiunan ya dan jaminan hari tua. Jadi di P3K itu tidak ada pensiunan dan jaminan hari tua. Maknanya seperti itu. Adapun penghasilan ASN antara PNS dan P3K ini diatur dalam berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 21 huruf A. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 1977 tentang peraturan gaji PNS. Komponen penghasilan PNS terdiri dari ini kawan-kawan sekalian ya. Di sini adanya gaji pokok sudah diatur, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, baik itu yang di PNS pusat, kemudian tambahan penghasilan bagi pemerintah daerah, PNS yang di pemerintah daerah, tunjangan risiko bahaya bagi jabatan tertentu, tunjangan khusus ya, kemudian ada tunjangan profesi, ada tunjangan kemahalan. Nah, sementara untuk P3K, berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 2014 pasal 22 huruf A, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan. Pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K diatur dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Besaran gaji P3K didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan. Selain gaji, P3K juga diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Adapun tunjangan yang diberikan komponennya sama dengan PNS. Jadi di sini letaknya tidak ada perbedaan kawan-kawan sekalian ya. Cuma memang barangkali ini ada sedikit perbedaan dalam konteks tadi ya. Kalau PNS itu ada pensiunan, kalau P3K itu ternyata dia tidak ada, itu maksudnya. Nah, yang kelima, kita coba memotret perbedaan PNS dan P3K dari segi manajemen ya. Apa sih bedanya gitu ya? Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ya, ini aturan yang mengatur tentang PNS. Sedangkan manajemen P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah,
Pengangkatannya bagaimana prosesnya? Kalau PNS itu diangkat secara tetap oleh tetap untuk menduduki jabatan pemerintah. Sementara P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu yang sebagaimana kita sudah bahas tadi. Kedudukannya, PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintah, siapapun dia. P3K, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan peraturan presiden dan tidak dapat mengisi JFT. Ini yang tidak dapat diisi. Apa itu? Jabatan pimpinan tinggi pertama, pertama yang tidak boleh diduduki. Baik, itu saja barangkali kawan-kawan sekalian yang dapat di-share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan pemahaman bagi kita sehingga kita lebih paham apa itu PNS dan P3K, sehingga dalam melangkah terutama bagi kawan-kawan yang mau mendaftar P3K sudah mendapatkan gambaran yang komprehensif. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.